Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali memulai pembacaan kitab Misbahuz Zolam, sebuah kitab hadis atau sebuah kitab yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedangkan kitab Misbahuz Zolam ini ditulis oleh orang kita Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Ini tidak bosan-bosan saya mengulangi informasi tentang kitab ini supaya ada ingatan bahwa ada satu di antara ulama dunia ini yang juga punya kontribusi dalam menjelaskan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Nah, kitab Bulughul Maram ini kitab yang sangat populer. Ini kumpulan hadis-hadis ahkam, atau kalau kita boleh menyebutnya dengan hadis-hadis fikih gitu kan. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah salah satu di antara ulama pembesar dalam mazhab Syafi'i, maka 1000 lebih hadis yang dikumpulkan oleh beliau ini sebenarnya adalah ini sebagai penopang dalam mazhab Syafi'i sendiri. Nah, kitab yang menjelaskan kitab Bulughul Maram ini banyak, variatif, mulai dari ulama yang bermazhab Syafi'i sendiri yang menjelaskan sampai ulama-ulama yang bukan bermazhab Syafi'i juga ikut menjelaskan. Sementara waktu, karena pembelajaran di Masjid Baitur Rahman ini, saya pribadi membawa pemahaman fikih ke dalam pemahaman mazhab Syafi'i. Akhirnya kita menyepakati untuk dipilihkan atau untuk dibaca di sini kitab penjelas dari kitab Bulughul Maram ini dari karangan Muhammad Muhajirin atau Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar ini, supaya antara penulis buku yang pertama dengan penulis buku yang kedua ini sekurang-kurangnya seide, sepemikiran, dan satu mazhab. Seide, sepemikiran, satu mazhab. Ya, bukan tidak boleh yang tidak bermazhab Syafi'i menjelaskan kitab Bulughul Maram, bukan tidak boleh, tetap boleh. Tetapi kecenderungan saya pribadi, kita pilih sementara waktu yang satu ide dulu, satu irama. Ini kalau diibaratkan dalam dunia kuliner misalnya ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen menjelaskan durian blackton misalnya, gimana rasa durian blackton, maka kita sebenarnya yang paling bagus itu adalah mencari orang yang juga pecinta durian untuk menjelaskannya, supaya seide seirama. Tapi kalau yang kita cari adalah orang yang kurang senang dengan durian, nanti khawatirnya tetap objektif, tapi khawatirnya informasi yang disampaikan adalah justru lebih banyak misalnya tidak sepakat dengan makan duriannya gitu. Hanya itu saja sebenarnya pertimbangannya. Nah, melebar sedikit, misalnya di dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia khususnya, kadang-kadang ada sebagian dari kita, sebenarnya ini pernah saya sebutkan, tapi nggak apa-apa kita ulang di awal syawal ini.
sebagian dari orang kita membangun lembaga pendidikan dengan nama satu ulama, tetapi isinya kadang-kadang pembelajaran agamanya tidak sesuai dengan nama besar ulama yang dicatut. Anggap saja misalnya sekarang ini ada sekolahan, saya tidak menyebutkan apa ini pesantren, apa ini madrasah, apa ini kampus, yang jelas dia memberi nama Imam Asy-Syafi'i. Besar sekali nama ini. Pesantren Imam Asy-Syafi'i misalnya, kampus Imam Asy-Syafi'i. Coba nanti cek kurikulumnya. Apakah kurikulumnya seirama dengan cara beragama dalam mazhab Syafi'i, atau isinya justru adalah menentang ajaran Imam Asy-Syafi'i, tetapi bungkus luarnya, cover luarnya dia menggunakan kalimat atau diksi Imam Asy-Syafi'i. Ya sah-sah saja, dalam arti secara akreditasi mungkin panitia akreditasi tidak akan sampai pada taraf penilaian seperti yang saya nilai pada subuh hari ini misalnya, tetap dapat izin segala macam. Cuma ini menurut saya pribadi, ini bagian dari hal yang kurang bagus. Kalau tidak sepakat dengan mazhab Syafi'i, sebut saja nama lain. Misalnya kampus Imam Ahmad bin Hambal, ini jauh lebih bagus. Atau kampus misalnya Fulan bin Fulan. Begitu seterusnya, supaya kita tidak dikesani sebagai hanya cover, sebagai ide marketing awal, supaya nampak diterima di masyarakat, mencatut sebuah nama yang diterima di masyarakat, tetapi isinya justru adalah kritikan terhadap cara beragama, nama dari ulama yang dicatut. Begitu seterusnya. Jadi ini bagian dari muqaddimah. Alhamdulillah akhirnya kita di subuh hari ini kita kembali bisa bertemu dalam suasana Syawal, atau mungkin masih banyak yang mudik ya. Biasanya di sini agak ada wongnya, biasanya di sini, di bagian sebelah kiri ini agak penuh dikit. Di sebagian sebelah sini juga biasanya agak penuh dikit. Yang jelas di poin nomor 2, poin nomor 1 muqaddimah. Poin nomor 2, sebelum kita masuk ke buku, ketika ada PJ Gubernur Sumatera Selatan hadir di masjid ini, saya menyampaikan sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harusnya jangan hilang pada diri kita. Ini sisa-sisa Ramadan, walaupun sekarang Ramadan sudah tidak ada lagi. Nah, saya pengen menambahkan 1 lagi sebelum kita masuk ke buku. Yang pertama, kemarin saya menyebutkan bahwa jangan hilang dari diri kita semua walaupun Ramadan sudah berakhir, kebiasaan bangun sebelum subuh. Terus terang ini oleh-oleh Ramadan yang paling bagus ini. Selama Ramadan ternyata kita bisa memaksa diri kita ini untuk bangun sebelum subuh. Jam berapa baik kita tidur jam 11, tidur jam 12, tidur jam 1, tetap berusaha sekuat tenaga bangun jam 4, 4.15, 4.30. Nah ini habit baru ini jangan hilang walaupun Ramadan sudah tidak ada lagi. Terus terang ini oleh-oleh yang paling bagus. Susah mendapatkan oleh-oleh ini, susah ini. Mendapatkan kebiasaan bangun sebelum subuh ini susah, karena kita sudah berusaha memulainya 1 bulan. Nah yang ini kita jago sekuat tenaga. Nomor 2, kemarin saya menyampaikan di hadapan PJ Gubernur, jangan hilang dari diri kita cara kita sholat 5 waktu saat kita Ramadan itu bagus sekali. Sekurang-kurangnya banyak sholat jamaah yang bisa kita ikuti. Yang paling sentral itu adalah Isya dan subuh. Rata-rata kita ikut berjamaah Isya dan subuh. Godaan yang paling besar untuk tidak berjamaah itu sebenarnya adalah maghrib. Maghrib ini godaan besar untuk tidak berjamaah, kecuali yang sangat kuat imannya gitu kan. Masih maghrib di masjid. Yang jelas Ramadan kemarin bagus nian tata cara pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu kita berusaha sekuat tenaga hadir di masjid. Nah yang seperti ini coba kita jaga minimal untuk diri kita masing-masing. Usahakan dalam 5 waktu ini, dalam sehari ini, ado ke masjidnya, usahakan ado ke masjidnya. Sekali jadilah, ibarat sekali jadilah.
Kalau tidak sempat ke masjid zuhur dan asar, sempatkan maghrib. Kalau maghrib tidak sempat, sempatkan isya. Kalau isya tidak sempat, berarti tinggal sikok lagi, sempatkan subuh. Itu demi siapa Ustaz? Demi kita sendiri, bukan demi tetangga, bukan demi yang lain, demi kita sendiri, supaya kita agak meningkat sedikit demi sedikit dalam kehidupan ini. Kalau memang tidak ada kerjaan, sebenarnya waktu yang paling bagus itu adalah maghrib dan isya itu di masjid. Itu bagusnya, sederhana, ringan, tidak berat, cukuplah hadir di masjid, duduk sebentar, isya, habis itu baru balik. Kalau seandainya subuh dirasa masih berat. Nah, ini poin nomor 2 yang kemarin saya sampaikan. Poin nomor 3, kemarin saya menyampaikan jangan hilang dari diri kita semua adalah tradisi membaca Al-Quran yang rutin yang sudah kita mulai selama bulan Ramadan. Nah, kemarin saya menyampaikan sekurang-kurangnya sebenarnya ada buku Ulumul Quran, buku ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, namanya Al-Itqan. Di dalam kitab Al-Itqan ini Imam As-Suyuti menyebutkan sekurang-kurangnya menjadi muslim itu khotam 2 kali dalam 1 tahun. Ini sebenarnya pendapat paling minimal, khotam 2 kali dalam setahun. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu kemarin di bulan Ramadan khotam 1 kali Al-Quran, berarti masih punya PR 1 kali lagi. Sebelum sampai Ramadan berikutnya, targetkan khotam 1 kali lagi. Nah, sekarang anggap baik standar dari Imam Abu Hanifah ini kita turunkan lagi menjadi standar Masjid Baitur Rahman atau menjadi standar saya pribadi. Bisa tidak kita di Masjid Baitur Rahman ini sekurang-kurangnya dalam 1 tahun jangan tidak khotam sekali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gimana caranya Ustaz? Caranya baca Al-Qur'annya dicicil sedikit demi sedikit. Al-Qur'an kita itu dalam 1 juz terdiri dari 10 lembar. Nih 10 lembar. 1 juz 10 lembar. 30 juz lebih dan kurang berarti 300 lembar. Lebih sedikit karena juz 30 sekitar 12 lembar. 300 lembar. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memaksakan diri ngaji Al-Quran setiap hari selembar bae, ujung Palembang, selembar bae, dalam kurun waktu 10 bulan bapak-bapak dan ibu-ibu selesai khotam sekali ngaji Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selembar bae. Yang selembar bae ini kita bagi 2 lagi, 1 halaman di pagi hari, 1 halaman di sore hari. Berapa lamonian ngaji sehalaman ini? Berapa lamonian? Kalau kami yang lancar ini 2 menit paling, 2 menit sehalaman ini. Anggap baik kita ngajinya beguyur 10 menit. Luangkanlah waktu 10 menit untuk ngaji 1 halaman pagi, dan luangkanlah waktu 10 menit untuk ngaji di sore atau di malam hari. Nah, sekarang pertanyaannya ujung Palembang lagi nih, kodak apa tidak kodak kira-kira? Kalau tidak kodak, alangkah sibuknya kehidupan kita ini. Kalau tidak kodak itu alangkah sibuknya. Kira-kira kalau dalam bahasa memberi nasihat untuk diri sendiri, berpikir ujung Palembang. Berpikir hidup ini alangkah sibuknya kalau tidak bisa menyempatkan ngaji 1 halaman pagi, 1 halaman sore. Nah, ini dijadikan sebagai wirid rutin harian. Di luar sana banyak wirid-wirid yang kadang-kadang tidak jelas diterima oleh masyarakat. Ini dibaca 1 juta kali. Berani mereka ngerjakannya. Padahal belum tentu jelas sumbernya. Kalau yang sumber jelas oke. Yang sumber tidak jelas, dapat dari mana? Tidak tahu. Dapat dari internet misalnya kan. Tambah tidak jelas lagi. Yang dibaca 500.000 kali misalnya. Nah, daripada bapak-bapak dan ibu-ibu menyibukkan dengan zikir-zikir yang tidak jelas. Saya menyebutnya tidak jelas ya. Yang jelas banyak, zikir-zikir yang jelas banyak. Zikir-zikir yang tidak jelas, yang dapat dari orang-orang pintar dalam tanda kutip ya, segala macam. Masih mending bapak dan ibu mewiridkan yang paling disepakati oleh para ulama adalah ayat Al-Quran. Para ulama nyaris berijma bahwa wirid yang paling bagus itu adalah ngaji Al-Quran setiap hari. Kalau bapak dan ibu-ibu mampu
wirid Al-Quran, ngaji Al-Baqarah setiap hari, itu bagus. Al-Baqarah, 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 Al-Baqarah setiap hari 2,5 juz lebih dan kurang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya berani mewiridkan, misalnya baca Yasin setiap hari, itu bagus ayat Al-Quran yang kita baca. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ini salah seorang ulama berkebangsaan Suria. Di antara tradisi beliau adalah selain dari wirid-wirid yang lain, beliau merutinkan juga membaca Yasin setiap hari. Bagi ibu-ibu misalnya, buat Ustadz Mato Kamila Rabun, ada ibu-ibu kemarin di naskah nanya, Ustadz cak mano Mato Kamila Rabun nak ngaji dari awal sampai habis, rasanya pegel mato ini. Apa nasihatnya Ustadz? Nasihatnya ibu baca Yasin bae setiap hari. Karena Yasin walaupun Mato Rabun biasanya masih nyambung kan, masih nyambung. Nah, baca Yasin bae setiap hari. Kalau dirasa-rasa memang Rabun. Nah, ini nomor 4. Nomor 5 saya ingin nambah satu sebelum nanti kita masuk, nanti berikutnya kita baca hadisnya. Nomor 5 saya ingin menambahkan, bapak dan ibu-ibu semua, setelah selesai Ramadan ini bisa tidak kita sedikit mengurangi porsi makan dan minum. Jadi selama bulan Ramadan kemarin, saya yakin terutama di masjid ini, saat santap sahur itu tidak banyak-banyak nian. Ada yang nambah makan sahurnya di sini. Kalau nambah berarti sehatnya nanti dia. Biasanya umur-umur lah di atas 30 tahun, 35, 40. Itu makan sahur tuh biasanya dikitnya. Kadang-kadang banyak juga yang sudah berani untuk tidak makan nasi saat sahur. Ternyata Bapak dan Ibu, dengan konsumsi makan yang sedikit ini mampu kita bertahan 12, 13, 14 jam berikutnya, mampu kita bertahan. Tidak mati, tidak. Tidak mati, tidak. Saat berbuka, saya juga yakin khususnya jamaah-jamaah semua yang ada di masjid ini yang umurnya sudah 30 ke atas, 40 ke atas, saya yakin juga saat berbuka puasa tidak banyak juga yang kita makan. Tidak banyak juga yang kita makan. Nah, dengan cara berpuasa, dengan cara konsumsi makan dan minum yang seperti ini bagus sekali dalam ajaran Islam, terutama ya, dalam ajaran Islam. Kita tidak berbicara tentang kesehatan, kita bicara tentang Islam terlebih dahulu. Nah, bagaimana supaya kita punya porsi makan dan minum yang cukup? Caranya gimana? Caranya dua. Satu, Bapak dan Ibu boleh memaksimalkan potensi ibadah puasa sunnah. Mulai terlebih dahulu dengan sunnah-sunnah yang muakkadah. Misalnya 6 hari di bulan Syawal. Ini bagian cara supaya kita tetap makan dan minumnya itu terjaga. 6 hari di bulan Syawal, mulai terlebih dahulu. Saya sendiri belum selesai 6 harinya. Bapak dan ibu-ibu yang juga belum selesai atau bahkan belum memulai, masih ada space waktu yang cukup untuk memulai dan menyelesaikan Syawal. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu boleh tambah 3. Maksudnya 3 hari setiap bulan, namanya Ayyamul Bid. Ini ringan ini. Maksudnya ringan itu karena sebulan cuma 3 kali. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kalau sudah mampu nanti naik lagi. Isi dengan Senin dan Kamis. Kalau Senin dan Kamis 1 bulan berarti ada 8 kali puasa. 8 kali Senin dan Kamis ditambah Ayyamul Bid 3 kali berarti ada 11 hari. Kalau 11 hari berarti sudah hampir 50% berarti. Sudah hampir 50%. Anggap baik 40% hitungan kasarnya. Berarti kita sudah bisa menjaga pola makan dalam 1 bulan, 60% makan, 40%-nya puasa. Terus tambah yang lain, puasa Asyura, puasa Arafah yang sunnah muakkadah terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya poin nomor 1 ini tidak kuat juga, tidak kuat sacanya, mungkin pilihannya poin nomor 2, kurangi porsi makan dan minum. Jangan makan kecuali dalam keadaan lapar. Kalau belum laparnya kaget makan. Misalnya kata istri, "Mama kita nih jam 11 makan apa?" Kaget, belum lapar. Tunggulah jam 12, jam 12.30 baru kalau nak makan. Jangan jam 11 setelah ngidang kan. Karena itu kan kondisi perut sebenarnya belum terlalu lapar. Apalagi kalau ngidangnya jam 10. Mama udah nak makan begitu. Makan apa jam 10? Makan zuhur kan? Kecepatan. Jangan makan kecuali lapar. Nanti saat kita makan, jangan
jangan, atau saat kita makan berhentilah sebelum terlalu kenyang. Sebelum terlalu kenyang. Ini mirip seperti kita kalau makan berjamaah, makan di tempat orang kondangan. Itu kan makan, kita kan makan setengah jago nafsu juga kan. Jago nafsu sama jago malu juga kan. Kita nak ngambil nasi banyak, tidak malu kan. Nah sebenarnya ini porsi yang sebenarnya cukup sebenarnya. Dak lemak kan, serba dak lemak. Nak ngambil daging 4 ekor, malu 4 ekor ngambil daging. Ngambil sikok ya kan. Porsi makan seperti ini. Nah, apa bagusnya Ustaz? Makan yang seperti itu. Bagus, pertama kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, sekarang standar berlebihan itu apa? Standar kasarnya jangan terlalu kenyang. Kalau sudah sampai napas menges-menges, itu berlebihan berarti. Kalau napasnya sudah menges-menges, itu berlebihan. Sekarang kalau dampaknya kenyang terus, gimana Ustaz dampaknya? Dampaknya tidak bagus untuk jiwa. Ini saya berbicara jiwa. Imam Al-Ghazali misalnya, salah seorang ulama yang konsen dalam bidang akhlak tasawuf. Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, ini saya suka sekali. Ini juga nasihat untuk saya, bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya kata Imam Syafi'i, ma syabi'tu munzu 16 sanah. Saya kata Imam Asy-Syafi'i sudah tidak pernah kenyang dalam 16 tahun terakhir. Sudah tidak pernah kenyang, kata Imam Asy-Syafi'i. Saya kalau makan sudah tidak pernah kenyang. Maksudnya tidak pernah terlalu kenyang dalam 16 tahun terakhir. Bukan karena buntu, bukan karena miskin, bukan karena udah kasih duit, tapi karena murni pilihan pribadi di 16 tahun terakhir ini. Nah, kenapa kalau kita tanya kenapa Imam Syafi'i, kenapa seperti itu? Jawaban Imam Syafi'i sederhana. Karena karena makan yang terlalu banyak itu yuskilul badan. Membuat badan terlalu berat. Yuskilul badan. Makanya banyak nanti nasihat-nasihat dari ahli kesehatan, kurangi makan nasi, kurangi makan nasi. Nasinya pun ternyata jangan makan nasi panas, jangan makan nasi panas. Itu kalau sudah badan terlalu berat. Nasihat dokter pasti seperti itu. Jangan makan nasi, ganti beras dengan beras merah, banyak-banyak puasa, minum obat ini. Harganya 15 juta. 15 juta. Duit sertifikasi. Yuskilul badan. Nomor 2 kata Imam Syafi'i, yuqassil qalba. Orang yang terlalu kenyang dan biasanya makannya terlalu kenyang bisa mengeraskan hati. Saya awalnya berpikir ternyata makan terlalu kenyang itu ada hubungannya dengan hati yang keras. Gimana bisa seperti itu? Kira-kira ya, ini kira-kira saja hasil perenungan saya di akhir-akhir Ramadan kemarin. Saya berandai-andai kalau kita punya rumah kita ini tidak pernah kebanjiran, tidak pernah bocor, tidak pernah. Begitu masuk musim hujan, ada tidak perasaan di dalam hati kita ini, perasaan bergetar, khawatir, ngeri masuk musim hujan ini? Bukan karena kita yang celaka, tapi karena kita berusaha merasakan rasa dari sahabat-sahabat kita yang kebanjiran. Ada tidak rasa itu? Kalau rasa itu tidak kate, berarti agak keras juga hati kita ini. Dengan fasilitas rumah yang lengkap, rumah yang bagus, yang tidak pernah banjir, akhirnya membuat hati kita ini agak jauh merasakan, jauh dari rasa empati dengan mereka-mereka yang kalau musim hujan ini sudah mulai mereka ngeri. Kira-kira gambarnya begitu. Kalau kita perutnya selalu kenyang, mungkin kita akan berpikir, tetangga kiri kanan saya ini kenyang galau. Dulur-dulur saya, mamang-mamang saya, keponakan, sepupu segala macam kenyang galau. Pikiran kita tuh cak itu. Kalau kita lebaran ada baju baru, kita tuh kadang-kadang mikir seluruh wong ada baju baru galau. Ini pikiran sementara ya, padahal tidak seperti itu. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau perut selalu kenyang, kita akan merasa orang yang ada di sekitar kita ini sudah kenyang juga. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Ini bagian dari
kenapa akhirnya kata Imam Syafi'i kalau makan selalu kenyang itu bisa berpotensi yuqassil qalba. Nah, makanya tauladan yang paling bagus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang pernah dikaji oleh Ustaz Windu di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan enak kecuali bersama warga. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah makan enak kecuali bersama warga. Dan itu yang tidak bisa kita tiru. Kita kalau makan enak dewean. Yang dak lemak baru ngajak wong lain. Baru ngajak wong lain. Berani tak ngajak kita makan durian montong? Bukan durian blackton. Berani tak ngajak kita? Tak berani kita. Giliran durian harga 10.000 baru berani kita ngajak makan warga. Ya harus diakui apa adanya, ya berarti memang masih jauh antara hati kita dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekedar tambahan oleh bulan Syawal. Jadi mari saya berusaha selain dari terus mendengar dari kawan-kawan dari kesehatan untuk menjaga porsi makan, mengurangi porsi makan. Dulu saya sebelum merantau ke Jakarta, saya punya tradisi kalau pagi hari itu makan nasi. Setelah merantau, sebenarnya ini faktor ekonomi juga sebenarnya. Setelah merantau faktor ekonomi, sampai sekarang hampir-hampir saya nggak pernah lagi makan nasi di pagi hari. Apa yang ada? Ada buah, ada pisang goreng, ada apa lagi? Ada bakwan. Yang paling bagus sebenarnya memang buah, tapi buah mahal. Nah, cari buah yang gratisan. Nanam pisang banyak-banyak di pinggir rumah. Nanam pepaya banyak-banyak di pinggir rumah. Alhamdulillah pinggir rumah kami agak banyak dikit pisang. Pisang. Yang bisa kita kukus. Akhirnya sekarang ini orang di rumah, istri di rumah, kalau ada pisang, nebang pisang, ini pisang biasanya dikukus. Itu enak itu. Begitu seterusnya. Dan saya juga berusaha kalau malam, memang masih punya tradisi makan malam, saya berusaha kalau malam itu jangan makan nasi bae, dikit jadilah, jangan banyak nih. Ini bagian yang saya lakoni, yang saya berusaha dalam mengamalkan ini, dikit bae. Kalau nak makan sehojian, saya paling milihnya zuhur. Saya membolehkan diri saya ini nambah makannya, boleh. Tapi kalau pagi saya berusaha tidak. Dan kalau malam saya berusaha juga tidak, kecuali makan nasi sedikit baik, karena perut kita sudah perut Indonesia. Jadi perut Indonesia ini harus diberlakukan dengan cara orang Indonesia. Cuma dikurangi porsinya. Nah, di sisa waktu kita baca tabarukan di kitab 1-2 hadis baik, supaya kita sudah memulai baca hadis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan salat asar di Masjid Nabawi pasti ya. Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyatun. Setelah salat asar selesai di Masjid Nabawi, kami balik, kata para sahabat. Dan sahabat yang rumahnya paling ujung, saat sampai di rumah paling ujung itu matahari masih terang. Apa maksudnya? Maksudnya berarti Nabi Muhammad SAW itu sholat asarnya itu di awal waktu dan ringan tuh ayatnya tidak panjang-panjang. Karena begitu asar masuk, nunggu sebentar, qomat, sholat, balik, habis balik sampai ke rumah sahabat yang paling ujung itu matahari masih tegak, masih terang. Nah, ini kata-kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, berarti sholat asarnya di awal waktu dan ringan. Tidak usah baca ayat yang panjang-panjang. Berikutnya, wa kana yastahibbu an yuakhkhira minal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menyukai sholat isya itu agak diakhirkan. Kalaupun memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga di awal waktu, tapi kadang-kadang juga Rasul sedikit mengakhirkan, melihat kondisi makmum. Ini misalnya baik ya, misalnya kita masjid komplek yang memang khusus komplek perumahan kita,
supaya kita ini kompatibel dengan budaya masyarakat kita yang kadang-kadang masih susah untuk menghilangkan tradisi yasinan setelah maghrib. Memang yang bagusnya jangan setelah maghrib, setelah isya paling aman. Tapi kan kita tidak pacak merubah itu simsalabim sekarang juga tidak bisa. Sekarang ini yasinan kita masih banyak yang sudah maghrib. Kadang-kadang masuk waktu isya ini acara yasinan belum selesai. Nah, kalau memang masjid kita ini masjid komplek yang isinya kita inilah, sebenarnya silahkan azan, tapi komatnya kage. Komatnya tunggulah 10 sampai 20 menit ke depan. Bahkan sampai 30 menit ke depan tidak jadi masalah. Dalam hal ini boleh diakhirkan dengan kondisi jamaahnya inilah jamaahnya. Tapi kalau misalnya Masjid Baitur Rahman, Masjid Nur Hidayah agak susah memberlakukannya karena ini bukan hanya milik komplek tertentu, tapi ini sudah milik umum. Kalau yang ini harus tepat waktu. Nah, ini poin nomor 2. Jadi itu bagian dari solusi yang bisa kita kerjakan. Kita baca satu hadis saja ya, tabarrukan. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yakrahun nauma qablaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Jadi kalau bisa jangan nian tidur sebelum isya. Saya medisnya nggak tahu, tapi syariatnya Rasul memakruhkan tidur sebelum isya. Wal hadisa ba'daha, dan Rasulullah SAW juga cenderung memakruhkan ngobrol setelah isya. Ngobrol yang seperti apa? Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, hadisud dunya allati la faidata fiha. Ngobrol perkara-perkara dunia yang tidak katik manfaat. Berarti kalau perkara dunia yang ada manfaat masih boleh ngobrolnya. Ngobrol setelah isya ya. Wa amma hadisuddin, sedangkan kalau yang diobrolkan perkara agama, maka banyak juga riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW sendiri sering ngobrol agama, ngobrol peperangan dalam tanda kutip ya, ngobrol yang lain-lain setelah isya. Tapi kalau ngobrol sekedar ngobrol itu Rasul tidak. Nah, kalaupun seandainya kita belum pacak niru, sekurang-kurangnya kalau kita sekedar cerita-cerita ngopi-ngopi setelah isya, obrolan tidak jelas, boleh, tapi jangan lamo gino. Jangan lamo gino. Boleh ke kafe-kafe, boleh setelah isya. Tapi jam 9 baliklah, sejam jadilah. Kecuali kalau yang diobrolkan ada hubungannya dengan dunia dan penting, ini terkait dengan pemasukan ekonomi, bagus, boleh sampai jam 12 malam silakan. Cuma kalau sekedar ngobrol ndak kati arah, kalau kata wong kami sakatigo, ngobrol begesa ndak kati juman. Nah, begesa ndak kati juman. Begesa ndak kati selesainya. Apa dia yang digesahnya? Ndak kati. Jadi bahaya sekedar hiburan, tapi jangan lama-lamanya. Jam 9 baliklah, jam 9.30 baliklah. Berikutnya, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Rasulullah SAW itu kalau salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, balik dari salat subuh itu kita ini sudah pacak nyingok kawan sebelah. Jadi maknanya apa? Maknanya Rasulullah SAW itu punya kebiasaan sholat subuh di awal waktu. Kemudian sholat subuh yang di awal waktu inilah beda Nabi dengan saya terutama ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholatnya khusus untuk subuh ini bacaannya agak panjang dikit, karena dari suasana gelap, sholat subuh ini kan gelap. Dan ada lampu dulu, zaman dulu, ada lampu gelap. Dari gelap akhirnya selesai sholat subuh balik itu sudah agak terang dan kita pacak nyingok jamaah yang lain, pacak nyingok saf kedua, pacak nyingok saf ketiga. Tapi kalau mulai sholat subuh itu kita tidak terjingok lagi, saf ujung dengan saf ujung mungkin tidak terjingok, gelap memang. Coba di Baitur Rahman ini sekali waktu matikan yang lampu, walaupun hidup kan, matikan yang lampu, tapi kiri kanan juga harus mati lampu. Kita bikin suasana seperti suasana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid kita tidak bakal jingok, ibu-ibu dari sini tidak bakal terjingok, saking kita sholatnya itu di awal waktu. Nah, kayak imam berjamaah bacalah sekitar 60 ayat Al-Quran, 60 ayat Al-Quran sampai 100. Berarti misalnya coba baca Yasin, kayak minta Ustaz Umar misalnya rakaat pertama itu baca Yasin, rakaat kedua
baca misalnya Al-Mulk misalnya ya. Nah, kaget selesai salam kanan salam kiri, biasanya kita sudah agak pacak nyingok kiri dan kanan. Oh, si fulan bin fulan. Nah, itu maknanya. Berarti Nabi Muhammad SAW itu maknanya memulai sholat subuh di awal waktu, kemudian bacaannya agak panjang dikit. Ini yang saya tidak mampu dalam arti keterbatasan hafalan dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, saat balik sudah agak terang. Terakhir, nah ini terakhirnya, wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh itu biasa membaca ayat Al-Quran dari 60 ayat Al-Quran sampai 100. Dari 60 sampai 100. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang terbatas ini, di awal-awal ini. Mumpung masih di bulan Syawal, saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada bapak dan ibu-ibu yang mungkin selama interaksi kita 1 tahun terakhir khususnya ada hal-hal yang kurang berkenan yang mungkin dirasa-rasa tidak mengenakkan hati bapak dan ibu semua. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ada tanya jawab ya, tanya jawabnya mungkin kita sambil duduk-duduk saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.